video aku ini goyang-goyang, nggak fokus karena aku ngambilnya ini lagi di dalam mobil. Tolong ditonton sampai habis. Oke, pada video kali ini aku mau ngebahas pengalaman kerja teman aku yang baik, cantik, lucu, imut, menggemaskan. Iya. Aku mau ngebahas pengalaman kerjanya teman aku ini selama dia tuh punya pengalaman kerja di office sama di lapangan. Nah, dia sih kayaknya lebih menjuarainya kerja di lapangan ya. Jadi aku mau tanya pengalaman dia selama ini kerja di lapangan. Khususnya sih aku mau nanya gimana sih perbandingan rasanya kerja di lapangan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, terus sama saat ini yang terjadi, apa sih hebohnya COVID-19 ini. Nah, makanya tetap tonton videoku kali ini. Nah, ini teman aku yang aku ceritain tadi. Halo, Mbak. Kenalin dong, namanya siapa? Namanya Mulan. Namanya Mbak Mulan cantik. Mbak nih, sebelumnya Ya, maaf ya sambil nyetir. Iya. Kita ngobrolnya biasa aja ya, Mbak ya. Oke, santai aja. Mbak, gue mau nanya nih. Iya. Lu sebenarnya tuh kerjanya itu selama ini dari awal kerja itu di lapangan terus apa pernah kerja di office sih? Pernah kerja di office juga, Terus? pernah di lapangan juga, Terus? tapi lebih suka di lapangan. Di lapangan. Perbandingan kerja lu tuh lamanya itu lebih lama di office apa di lapangan? Di lapangan itu paling lamanya kalau lagi asik ngobrol sama orang, nongkrong, ngopi, itu bisa lama sampai malam. Kalau di office itu lebih cenderung kayak waktunya lebih lama aja karena nggak kemana-mana dan cuma stay di situ aja. Oh gitu. Terus di lapangan juga pengalamannya lebih banyak karena kita ketemu sama orang baru, kita bisa ngobrol sama orang yang baru kita kenal, kita harus humble semua orang gitu. Iya, tapi masing-masing ininya sih, masing-masing individunya dia lebih suka ketemu orang baru atau lebih suka diem di kantor gitu. Oke. Tapi kalau boleh nggak ngebandingin sih ya, maksudnya lebih seneng kerja di apa sih, di dalam ruangan apa di lapangan? Lapangan. Alasannya? Yang paling banget gitu alasannya apa? Di lapangan itu bisa dibilang terserah kita. Kita mau makan jam 1, jam 2, jam 3 nggak masalah. Yang penting kita udah selesaiin kerjaan kita udah ketemu sama orang yang kita mau temuin. Selebihnya ya terserah kita. Gitu. Terus udah berapa lama sih kerja di lapangan? Berapa ya? 3 tahunan, 4 tahunan. 4 tahun ya? Iya. Ada nggak sih pengalaman buruk selama kerja di lapangan? Sebenarnya pengalaman buruk enggak sih, cuman pengalaman yang sering diingat kadang ketika kita datang ke suatu tempat, orang itu nggak mengenal kita bisa diusir begitu aja, alasannya karena nggak janjian dan dia nggak mau ketemu. Terus juga kadang nungguin orang lama banget, janjian dari pagi ternyata sore baru ketemu. Suka dukanya sih di situ, cuman kita enjoy aja sih. Tapi namanya kerja kalau dijalanin ikhlas mah seneng-seneng aja ya. Betul. Oke. Terus kalau di lapangan itu lebih senengnya banyak temen sih. Kita banyak temen di luar. Yang penting kitanya tuh bisa fleksibel ya. Iya. Bisa ngerti kondisi orang Iya. juga, kondisi lingkungan sekitar juga ya, Mbak. Iya, yang penting kita juga nggak lupa sama tugas kita tuh apa. Jadi ketika kita keluar kantor di pagi hari, kita tuh udah harus punya tujuan. Tujuan kita tuh apa. Jadi kita juga nggak bingung di lapangan mau ngapain, mau kemana, ketemu siapa. Paling nggak planning dari pagi siapa yang harus ditemuin, tujuannya kemana, udah selesai. Gitu. Tapi nih Mbak kan sekarang lagi heboh pandemi COVID-19 ya. Iya. Mbak berasa, maksudnya kerasa nggak sih perbedaannya gitu
kerasa Kerasanya banyak gimana? banget perbedaannya. Mm-mm. Satu, kita nggak bisa semuanya ketemu sama orang yang kita mau temuin. Iya, secara kan mesti ada Iya. social distancing ya. Kedua, orang juga takut buat ketemu kita. Iya, Karena kan betul. mungkin mereka mikirnya, oh seorang sales di lapangan pasti kan ketemu banyak orang. Iya, betul. Jadi mungkin mereka beranggapan yang mau diajak temuin itu bisa jadi kena COVID atau gimana. Satu itu. Kedua, kita tuh susah buat cari tempat nongkrong. Iya, betul. Karena kan kita butuh tempat buat nongkrong, buat ngopi, ketemu orang sambil ngopi kan pastinya enak. Nah itu karena adanya corona ini kita jadi susah cari tempatnya mau di mana. Betul ya. Jadi tuh gimana saat pandemi gini buat ketemu orangnya itu jadinya gimana? By phone aja dong. By phone, tapi kalau yang orang itu udah deket sama kita pasti mau lah ketemu sama kita. Mau ya. Yang udah mengenal kita. Kecuali kalau orang baru belum pernah ketemu kita, belum pernah kenal, pasti mereka akan memilih untuk ya udah by phone aja atau enggak Zoom meeting. Gitu. Nah terus Mbak kan kerjanya ini keluar ya ke lapangan. Lagi pandemi gini, biasanya Mbak jaga dirinya gimana? Selalu bawa masker. Terus? Setiap keluar dan masuk mobil selalu pakai hand sanitizer. Iya. Jaga jarak juga di luar sana. Jaga jarak ya. Terus harapan Mbak apa sih selama pandemi ini? Harapannya pandemi ini segera berakhir, terus perekonomian juga membaik karena ini berdampak banget sama Ya, betul. penjualan. Betul. Terus ya harapannya buat semua orang kedepannya bisa jaga diri masing-masing. Itu kan mengingatkan juga ya adanya pandemi ini mungkin oh iya seharusnya kita emang harus lebih memperhatikan kesehatan atau gimana. Iya betul. Itu aja sih paling. Betul. Terus Mbak kira-kira nih pesan Mbak, bukan pesan ya, tips Mbak gitu loh buat orang yang misalnya sebelumnya belum pernah nyoba kerja di lapangan, terus dia pengen cari pengalaman gitu kerja di lapangan. Tipsnya apa sih Mbak? Percaya diri itu aja. Yang penting percaya diri ya. Iya. Oh gitu. Percaya diri dan pantang menyerah. Iya harus ya. Iya, dua tips itu kalau dipakai pasti akan berhasil. Mungkin ditambah satu, jangan baperan kali ya. Iya. Itu pasti. Jangan baperan guys. Kalau Kita nggak misalnya boleh baper. kalau orang itu nggak mau kita temuin, ya udah jangan ngerasa gimana gitu. Terus juga yang dibilang jangan pantang menyerah ya. Kita Kalau coba lagi. coba terus sampai orang itu mau ya. Sampai orang itu bener-bener klik sama kita gitu loh. Karena namanya orang kerja di lapangan itu pasti dia, bukannya saya tahu sih ya Mbak ya, yang pasti namanya orang kerja di lapangan itu dia pasti tiap hari tuh nggak nemuin hal-hal yang sama gitu loh, pasti nemuin berbeda pasti. Harus tahan banting sih Iya lah, lebih tepatnya. betul. Soalnya kita nggak tahu apa yang kejadian besok. Misalnya nih kita di lapangan nih, besok kita ketemu orang yang kayak gimana gitu. Apa yang emang langsung cocok sama kita atau emang yang butuh proses lama cocok sama kita gitu kan. Sebenarnya skill sih ya Mbak. Yang penting ya skill ya. Ilmu pun juga penting. Maksudnya bukan berarti nggak ada ilmunya. Yang penting percaya diri sama jangan mudah menyerah, udah itu aja. Karena kan kesuksesan kita dapat dari diri kita dari sendiri, usaha kita bagaimana kan. Yang penting juga jangan lupa doa. Iya, itu yang utama. Karena sekeras apapun usaha kalau nggak ada doa, kata orang tuh nihil ya. Iya. Sombong lah jatuhnya gitu. Oke. Sekarang kita mau bicarain yang lain nih. Apa dong? Apa ya? Mbak paling jauh kemana sih? Aku paling jauh kemana ya? Ke Palembang, ke Surabaya, ke Semarang, ke Jogja. Pengennya sih yang lebih jauh lagi ya. Iya. Biar pengalamannya makin, biar temannya juga makin banyak. Ya, jadi kalau kemana-mana nggak takut ya Mbak? Iya, karena kita punya teman di masing-masing daerah. Oh. Terus dari semua wilayah yang Mbak udah datangin nih, Iya. yang paling Mbak suka di mana?
God, berapa lama itu ke Palembang? 3 hari. 3 hari ya. Dan di sana nggak punya siapa-siapa. Ada sih saudara, tapi baru pertama kalinya keluar pulau sendiri dan nggak tahu yang dituju alamatnya di mana. Nah, terus gimana tuh? Tidurnya di mana? Di hotel tetap. Tidurnya Cuman di kan hotel kita ya. nggak tahu pada saat ke Palembang itu lagi ada demo. Jadi nyampe di bandara, Grab nggak boleh masuk. Terus kayak di jalanan gitu menuju hotel yang aku tuju itu tuh kayak ada preman apa sih namanya ya, kayak demo besar-besaran gitu. Jadi ditanya ini Grab atau siapa, jadi kita harus bilang kalau ini saudara kita pun duduknya nggak boleh di belakang tapi di depan. Itu sih lebih serem. Dan kayak misalkan kita lagi di jalan di sana, kita tuh nggak boleh pegang handphone sembarangan. Kalau di Jakarta kan kita bisa pegang handphone sembarangan kan, kita bisa taruh tas di samping atau kita bisa jalan sambil mainan handphone. Di sana tuh enggak, dikasih tahu kamu jangan mainan handphone sembarangan karena di sini rawan banget. Jadi ya kayak diberaniin aja sih sebenarnya. Cuman ya nggak apa-apa sih, syukur alhamdulillahnya. Sebenarnya sih bukan di wilayah itu aja ya, Ya, maksudnya di semua semuanya, tempat kita ya. mesti hati-hati, harus jaga juga. Iya. Tuh. Dan makanannya enak-enak sih kalau di sana. Enak ya. Nyobain pempek nggak? Oh, Mbak? pasti Pasti dong. ya. Oh, gitu. Berapa lama di sana? Kan udah dijawab tadi 3 hari. Oh iya 3 hari ya betul. Oh iya, tahun berapa ke sana? Tahun berapa? Tahun 2018. Berarti udah sekitar 2 tahun dari video ini dibuat ya. 2 tahun yang lalu. Oke. Apa ya, aku juga sebenarnya Pengen nggak keluar kota? pengen lah. Siapa yang nggak pengen kan nyari pengalaman baru, suasana Iya. baru, teman-teman baru. Soalnya teman itu juga termasuk rezeki. Iya. Berarti kita kalau banyak teman banyak rezeki. Betul, karena kita sulit tuh yang ngebantu kita selain keluarga dan saudara, pasti kita ke temen gitu loh. Kalau misalnya sama teman aja relationshipnya kita nggak oke, ya kita juga segan kalau butuh apa-apa minta tolong, ya kan Mbak ya? Iya, buat apa sih kita sombong? Yes. Mana nggak ada yang Betul. mau disombongin. Betul. Kita punya hidung, yang lain juga punya hidung. Kita Yes. punya mata, yang lain juga punya mata. Karena semua orang itu punya porsinya masing-masing, itu yang perlu diperhatiin. Oke. Terus aku mau nanya nih untuk yang terakhir, Oke. kesan kamu udah berapa lama sih kenal sama Yulia? Kenalnya sama lebih Yulia. enak manggil Yulia apa Uni sih? Lebih enak manggil Uni. Oh kenapa? Karena dari awal taunya namanya Uni. Gitu. Iya. Terus kesan-kesannya? Bukan kesan sih, kesannya selama berteman sama Uni. Nyebelin nggak? Enggak, Uni itu baik. Jangan peduli peres. sama temen. Enggak, serius. Baik, peduli sama temen, mau ngebantu. Pokoknya the best deh. Dia suka peres, suka berlebihan. Oke, kamu ada mau masukan nggak buat aku? Makin sukses aja, makin semangat kerjanya. Terus Amin. semoga vlognya tambah banyak. Amin. Tambah bermanfaat buat banyak orang. Amin, khususnya bermanfaat sih ya Mbak ya. Iya, khususnya itu. Dan pantang menyerah. Yang penting seenggaknya bermanfaat. Yang aku takutin banget tuh takutin ngerugiin orang sih, walaupun kan nggak tahu ya kita tuh tingkah laku kita mungkin ada yang suka atau enggak. Terus kalau Ya itu tergantung orang menilai sih. kita gimana ya. Iya. Oke. Terus aku sih mau pesen sama Mbak Mulan nih, kalau misalnya kerja hati-hati, apalagi kalau lagi begini jaga kesehatan. Apalagi cewek kan suka nyetir sendiri di mobil, jangan suka ngantuk. Iya, thank you. Oke, cukup sekian tanya jawab aku sama Mbak Mulan. Nah, kalau misalnya kalian ada yang mau ditanya-tanya tentang Mbak Mulan cantik ini, bisa di komen di kolom komentar aku, atau nanti aku cantumin Instagramnya Mbak Mulan. Iya, setelah tadi bincang-bincang panjang dengan Mbak Mulan yang embul cantik ini, kita bakal ngelanjutin perjalanan kita dulu. Mungkin lain waktu ya Mbak, kita bisa ngobrol Iya. lagi buat ngebahas yang lain ya, mungkin Oke. kehidupan pribadi kita atau selama kita berteman ini. Nah, jangan lupa
subscribe, like, comment, and share supaya aku lebih semangat lagi buat kontennya, buat sharingnya dan berbagi juga. Jangan lupa apa? Ya, follow Instagramnya apa Mbak? Wulan underscore Race. Nanti aku tulis di sini. Oke. Aku mau ngelanjutin perjalanan aku dulu dengan Mbak Wulan. Bye bye. Ya, aku ngelanjutin perjalanan aku dulu ya. Untuk kalian yang lagi di jalan atau lagi di luar, stay healthy. Tetap jaga kebersihan, kesehatan. Bye bye.